Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sampai di mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Dikatakan di sini faslun tabtulus sholatu bi arba'asrata khoslatan. Hal-hal yang membatalkan sholat ya, itu ada 14. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Bil hadasi ya. Yang pertama yaitu dengan hadas. Artinya apa? Misalkan ketika sholat keluar angin, kemudian keluar air ya. Sesuatu keluarnya dari kubul dan dubur, jalan kemaluan depan ataupun jalan kemaluan belakang di tengah-tengah sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Itu. Kemudian begitu juga dengan apa yang membatalkan sholat, wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan. Min ghairi hamlin ya. Kemudian yang membatalkan sholat juga yaitu kejatuhan najis. Kalau misalkan tidak diusir atau tidak segera dibersihkan dengan segera. Dengan syaratnya apa? Dengan tanpa dia membawa itu najis. Maksudnya apa? Jadi hal yang membatalkan sholat berikutnya ini adalah apa? Yaitu kalau misalkan kita kejatuhan najis ya, kejatuhan najis, kemudian setelah kita kejatuhan najis tidak segera kita bersihkan, artinya tidak segera kita singkirkan itu najis, nah, maka bisa menjadi pembatal sholat kita. Dengan syarat apa? Yaitu dengan syarat najis tersebut tidak kita bawa, artinya langsung kita singkirkan ya. Itu ya. Maka itu bisa menyebabkan sholat kita menjadi batal. Ini misal ya, pas di tengah-tengah sholat ya, kok kejatuhan misalkan kotorannya cicak ya, kotorannya cicak. Nah, kotorannya cicak ini pas kita tahu jatuh di baju kita, asalkan kotoran cicaknya ini kering ya, maka apa? Maka langsung kita singkirkan itu kotoran cicak dengan seketika. Dengan syarat apa? Dengan syarat tanpa membawa ya, min ghairi hamlin, dengan syarat tanpa membawa. Artinya ya langsung disingkirkan. Bukan kotoran cicaknya itu kita bawa sampai sholat, tidak kita singkirkan. Maka kalau yang semacam itu maka bisa membatalkan sholat. Misal kotoran cicaknya kok pas masuk ke dalam kantong saku ya, kantong saku baju kita, nah, terus kita bawa terus, maksudnya kita terus itu kotoran kita bawa ketika kita sholat, nah, maka batal sholat kita. Karena itu kalau misalkan kita kejatuhan
benda najis seperti itu langsung kita singkirkan. Kalau kita singkirkan maka tidak menyebabkan sholat kita menjadi batal. Tuh. Kemudian ya, berikutnya ya, yang bisa membatalkan sholat kita ya, apa, yaitu wangkisa fil awrati ilam tustar halan, terbukanya aurat. Terbukanya aurat kalau misalkan tidak ditutup seketika. Maksudnya apa? Kalau jadi gini, kalau sholat, syarat sah sholat itu kan harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Sebelum sholat kita harus menutup aurat. Lah ini maksudnya itu ketika sholat aurat kita itu menjadi kebuka ya. Aurat kita itu menjadi kebuka. Maka kalau misalkan aurat kita ini kebuka pas di tengah-tengah sholat tapi ditutup seketika, maka tidak menyebabkan sholatnya batal. Tapi kalau misalkan kok tidak segera ditutup, maka menjadi batal. Ini misal sholat di lapangan terbuka ya. Sholat di lapangan terbuka, kena angin ya, kena angin, kemudian misalkan pakai sarung, kena angin, dia nggak pakai daleman, misalkan kena angin, anginnya yang banter, kemudian sarungnya kebuka, maka apa? Menjadikan auratnya dia kebuka. Nah, kalau misalkan pas kebuka sarungnya tadi langsung ditutup seketika ya, langsung ditutup seketika, maka tidak menjadi batal. Tapi kalau misalkan tidak ditutup seketika pas sarungnya kebuka ya, atau misalkan bajunya ya, baju kena angin, apa namanya, kancing bajunya tidak dipasang misalkan ya, sampai akhirnya kebuka ya, sampai di bawah pusatnya kelihatan, misal kan itu aurat, kebuka ya misalkan. Kalau misalkan langsung ditutup maka tidak menjadi batal. Tapi kalau misalkan tidak langsung ditutup, artinya pas ketika dibuka kok dia didiamkan misalkan, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalkan langsung ditutup, maka tidak menjadi batal. Tuh. Kemudian berikutnya ya, berikutnya yang membatalkan sholat yaitu apa? Yaitu wanutki biharfaini au harfin mufhimin amdan. Berikutnya yang membatalkan sholat yaitu apa? Ucapan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan ya, secara sengaja. Dua huruf atau satu huruf yang memahamkan secara sengaja, disengaja. Ini misal A itu kan satu huruf ya, atau H itu kan dua huruf, A, H, dua huruf. Tapi kalau misalkan itu memahamkan, diucapkan secara sengaja, maka itu menjadi batal. Ini misal pas ketika sholat ya, ada teman yang memang julukannya atau panggilannya itu A misalkan, misalkan dia sengaja mengucapkannya yang seperti itu kan satu huruf cuma A misalkan, tapi memahamkan ya, sengaja dia mengucapkan seperti itu sengaja, maka menjadi batal. Atau he, ada orang lewat he, dua huruf, kalau misalkan sengaja ya,
maka batal. Sengaja dan memahamkan, ya. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, ya, tidak sengaja kok keceplosan lidahnya pas tengah-tengah sholat, keceplosan misalkan, nggak sengaja dia mengucapkannya seperti itu, maka tidak batal, ya. maka tidak batal. Kalau tadi penjelasannya di sini, ya, biharfaini, ya, walau ghairu mufhimaini. Kalau misalkan tadi 2 huruf, ya, kalau 2 huruf, ya, kalau 2 huruf, walaupun misalkan 2 hurufnya tadi tidak memahamkan, tetap batal, ya. Kalau misalkan 2 huruf tadi tidak memahamkan, walaupun tidak memahamkan, maka batal. Misalkan K, misalkan K itu kan K sama I, misalkan, ya, K, walaupun nggak memahamkan, ya, tetap batal, ya, sengaja kok, ya. Kalau misalkan 1 huruf, ya, 1 huruf yang memahamkan, ya, A tadi misalkan, ya, biharfin mufhimin, 1 huruf yang memahamkan, A misalkan, dengan sengaja dia, maka apa? Batal, ya. Jadi kalau 2 huruf tadi walaupun nggak memahamkan, batal, ya. Kalau 1 huruf yang memahamkan, maka batal. Itu semuanya dilakukan kalau sengaja, ya. Tapi kalau misalkan tidak sengaja, misalkan keceplosan misalkan, ya, maka itu tidak membatalkan. Kemudian, ya, begitu juga yang membatalkan berikutnya apa? Yaitu wabil muftiri amdan, yaitu hal-hal yang kalau misalkan kita mengerjakan tersebut, maka puasa kita menjadi batal, maka begitu juga sholatnya kita juga menjadi batal. Ini misal, salah satu yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal itu seperti apa? Memasukkan ke salah satu lubang, itu kan batal. Misalkan nguruk telinga yang dalam misalnya, nah, seperti ini, ya, telinga yang agak dalam misalnya, maka itu kan bisa membatalkan puasa. Nyari kotoran sampai ke dalam, seperti itu kan bisa menyebabkan batalnya puasa. Begitu juga ketika sholat, ya. Misalkan yang seperti itu dilakukan, maka itu juga menjadi batalnya sholat kita. Itu, ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah wal aklil katsiri nasiyan, yaitu makan yang banyak dalam keadaan lupa. Makan yang banyak dalam keadaan lupa, artinya apa? Ya, makan dalam keadaan banyak walau lupa itu. Jadi kalau yang tidak menyebabkan batal itu kan makan yang sedikit, ya, makan yang sedikit tapi nggak sengaja, ya. Ini makan yang membatalkan adalah makan, ya, makan yang banyak yang lupa, gitu. Makan yang sedikit, ya, tidak sengaja itu tidak membatalkan. Misalkan kita pas tengah-tengah sholat kok ada selilit, ya, selilit di
di gigi, ya, di gigi. Kok ketelan ya, misalkan ketelan nggak sengaja, maka nggak membatalkan, ya. Tapi kalau misalkan disengaja walaupun sedikit, maka apa? Batal. Kemudian kalau misalkan itu banyak, ya, kalau misalkan itu banyak, bukan selilit, ya, tapi banyak, artinya banyak bagaimana? Ya, takaran makanannya banyak, ya. Walaupun misalkan dia lupa, maka tetap membatalkan sholatnya. Tuh. Bagaimana contohnya? Misalkan pas di tengah-tengah sholat kok disuapin orang misalnya. Ya. Oh, dia lupa misalkan. Ya. Dia lupa, tetap aja dikunyah misalkan. Nah, maka apa? Lupa dia, dalam keadaan lupa. Karena dia dari laparnya misalkan, ya. Disuapin orang 1 sendok, ya. Dikunyah sama dia. Tengah-tengah sholat kok makan. Tapi dia dalam keadaan lupa, tetap batal. Nah, itu. Ya. Kemudian berikutnya yang bisa membatalkan sholat berikutnya adalah apa? Wa salasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan, yaitu 3 gerakan, ya. 3 gerakan secara berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Jadi dia misalkan melangkah 3 kali berturut-turut, ya, misalkan gerakan 3 kali, 1, 2, 3 misalkan berturut-turut, ya, maka itu menjadi batal. Walaupun dalam keadaan lupa, walaupun nggak sengaja misalkan, nggak sengaja dia ngelangkah sendiri misalkan, 3 berturut-turut, maka itu menjadi batal. Nah, karena itu kalau misalkan kita berjamaah, kalau misalkan mau mengisi soft di depannya, itu kan 2 berturut 2, kemudian kita 2 langkah, kemudian kita apa? Mandek dulu, berhenti dulu, kemudian kita melangkah lagi kalau misalkan masih kurang 2 lagi, bukan 3 berturut-turut. Kalau misalkan 3 berturut-turut, ngelangkahnya 3 berturut-turut, maka menjadi batal. Nah, itu. Walaupun misalkan lupa, ya, apalagi sengaja, gitu. Apalagi sengaja. Kemudian berikutnya adalah, ya, wal wasbatil fahisati, yaitu lompat, ya, ngelompat yang jelek, ya. Artinya apa? Misalkan di tengah-tengah sholat, ya, di tengah-tengah sholat, karena tadi misalkan 3 gerakan atau 3 langkah itu bisa menjadi batal, maka dia misalkan berinisiatif tidak dengan 3 langkah, tapi cuma 1 langkah, tapi dia lompat misalkan lompat. Oh, kalau misalkan 3 berturut-turut kan batal. Ya udah, saya 1 aja tapi dia lompat misalkan, ya, maka itu juga menjadi batal. Walaupun 1 kali lompat dia misalkan, ya, maka menjadi batal. Nah. Begitu juga dengan, ya, yang membatalkan berikutnya, sholat berikutnya adalah apa? Badzarbati al-mufritati, yaitu pukulan yang sangat, ya, pukulan yang sangat. Artinya bagaimana pukulan yang sangat itu? Pukulan yang sangat ini maksudnya apa? Maksudnya ini misal, ya, ketika pas kita sholat ternyata ada orang yang lewat di depan kita misalnya. Nah, kita kan juga disunahkan ini, ya, disunahkan untuk mencegah orang yang lewat di depan sholat, orang yang lewat di depan kita. Tapi kok dia sekalian mukul misalkan, dikeraskan misalkan, pas kebetulan misalkan yang lewat
orang yang tidak kita sukai langsung sekalian dipukul gitu. Oh misalnya ya, sampai menghalang sekalian mukul misalkan, maka itu menjadi batal sholatnya. Nah, jadi ini ya, yang juga bisa membatalkan sholat. Kemudian ya, begitu juga yang membatalkan sholat apa? Wa ziyadati ruknin fi'liin amdan, menambah rukun fi'li secara sengaja. Artinya dia menambah rukun fi'li. Misalkan ya, sudah sujud kok sujud lagi. Ya. Ya. Dalam satu rakaat itu kan sujudnya berapa kali? Satu rakaat itu sujudnya berapa kali? Dua kali kan? Nah dia nambah sujud lagi misalkan, itu berarti menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun gerakan. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Dia nambah ya secara sengaja. Ya secara sengaja dia nambah. Ya pengen pahalanya banyak gitu. Kok sujudnya 3 kali dalam satu rakaat, maka menjadi batal langsung. Ya itu. Begitu juga berikutnya yang membatalkan sholat apa? Wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'laini wa takhallufi bihima bi ghairi udrin. Yaitu apa? Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ya. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Artinya apa? Imamnya ya. Imamnya itu masih berdiri. Kok dia sudah apa? Dia sudah i'tidal. Ya. Dia sudah i'tidal misalkan. Ya. Maka itu menjadi batal kalau misalkan apa? Tadi ketika misalkan ini misal ya, si imam berdiri ya, si imam berdiri, kok dia langsung apa, langsung sujud. Setelah sujud dia i'tidal, mendahului imam dengan 2 rukun, maka menjadi batal ya, maka menjadi batal ya. Kalau misalkan mendahului imam ya, kalau misalkan mendahului imam dengan 1 rukun ya, kalau misalkan nggak sengaja maka nggak batal ya. Kalau misalkan dalam kondisi tertentu dia nggak tahu kalau imamnya itu belum ruku misalnya, dikiranya dia sudah ruku misalkan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah 2 rukun kok sampai i'tidal maka menjadi batal ya. Itu. Atau apa? Wa takhallufi bihima bi ghairi udrin ya, atau ketinggalan 2 rukun tanpa udzur. Ini misal imamnya itu sudah i'tidal, ya. Tapi dia kok masih asik berdiri dari khusyuknya dia. Ya. Maka dia menjadi batal kalau tanpa udzur. Artinya tanpa udzur misalkan dia berdiri seperti itu misalkan karena kesemutan misalnya. Ya, sampai akhirnya ketinggalan 2 rukun, maka nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan tanpa udzur, kok dia nggak apa istilahnya, bukan dalam keadaan kakinya sakit atau macam-macamnya, maka tetap dia menjadi batal kalau misalkan dia ketinggalan 2 rukun tadi. Ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya yang membatalkan sholat apa? Wa niyati qat'is sholati. Dia niat memutus sholat. Niat memutus sholat. Misalkan pas tengah-tengah sholat dia kok berniat untuk memutus sholat. Udah saya tak batalkan sholatnya misalkan. Maka ya menjadi batal. Ya. Maka menjadi
batal. Kalau niat seperti itu ya, itu niat memutus sholat, udah tak batalkan sholatnya, batal. Nah, ya. Atau wata'liqi qat'iha, atau menggantungkan untuk memutus sholat. Misalkan pas tengah-tengah sholat kok ya, kalau misalkan kalau saya ini apa namanya, kalau saya sampai baca Fatihahnya ini lama ya, tak anu aja lah, tak keluar sholat. Kalau misalkan saya Fatihahnya, atau kalau misalkan imamnya itu baca suratnya lama, saya tak keluar sholat misalkan, menggantungkan ya seperti itu, maka menjadi batal. Kayaknya sih kalau imam ini lama misalnya, terus tak batalkah kalau misalkan dia baca suratnya lama, maka menjadi batal ya, itu. Wa taraddudi fi qat'iha, atau bolak-balik dia apa namanya memutus sholat ya, maksudnya apa ini, ada semacam ini, ada semacam dalam hatinya begini, ada lintasan hati begini, saya mutus sholat enggak ya, begitu misalnya, kayak gitu, sebimbang, tak batalkan enggak ya sholatnya, nah seperti itu, maka menjadi batal. Karena itu dalam sholat itu enggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Dalam sholat dia harus fokus ya, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan apa yang tadi kita terangkan tadi di dalam hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholat kita menjadi batal. Allahu a'lam bishawab.